Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin rekaman juga, jadi nanti saya upload ke YouTube biar nanti bisa disimak di YouTube. Kemarin kan kita baru sampai sini ya. Sekarang kita coba, kemarin baru instalasi dan sudah selesai tampil seperti ini. Ini dengan menggunakan CI4 PHP 74 ya. Kalau PHP 8 ada konfigurasi lagi nanti di dalam. Kita bedah dulu yang ini. Kenapa bisa keluar seperti ini? Ini yang dibuka. Ini adalah halaman out, ya, halaman out. Halaman apa? Out. Kan di sini ada tulisannya. Jadi tulisan di URL, tulisan di URL itu kan ada ini alamat domain. Alamat domain itu adalah localhostnya. Kemudian ini nama foldernya. Setelah nama folder adalah nama controller. Jadi ini yang dibuka adalah controller out. Kita lihat di sintaknya controller out seperti apa. Jadi controller out itu ada di app, kemudian nama foldernya controller, nama filenya out.php. Di sini ada class out, menunjukkan bahwa file ini digunakan untuk kelasnya out. Ini nanti kaitannya dengan berbasis objek. Di out itu ada function namanya index. Function index itu apa sih? Function index adalah function yang akan dibuka secara otomatis ketika kita memanggil out tanpa memanggil method. Jadi ini tuh method ya. Ini function tuh method. Jadi dalam konsep OOP itu kan ada nama kelas, kemudian ada property. Property itu variabel, kemudian ada method. Method itu perilaku. Jadi ketika kita membuka tadi yang garis miring out, yang ini kan kita nggak pakai function, nggak pakai method, maka otomatis dia tuh sebetulnya bukanya ini sama keluarnya. Jadi ini controller out, function index. Kenapa bisa tampilannya seperti ini? Itu karena function indexnya di sini kelihatan dia return view, mengembalikan view. Nah, berarti kita buka nih, ada view, namanya apa? Login view. Kenapa dia terbukanya tadi tampilannya seperti itu? Karena memang perintahnya di sini untuk mengembalikan, menampilkan view yang nama filenya login view. Makanya tampilannya seperti ini. Di login view seperti apa nih? Ada title, ini HTML lah gitu ya. HTML. Nanti bisa dipelajari HTML-nya seperti apa. Jadi ketika kita mau mengganti judulnya gitu ya, si aplikasinya. Ini orang split kan coba. Jadi ketika kita akan mengganti tampilan ini, maka yang kita buka adalah ini login view. Contoh misalnya nih, yang mau kita ganti apa? Misalnya nih tulisan ini aplikasi L6, ya kita searching aja di login view, Ctrl F. Jadi apa? Aplikasi L6. Ketemu kan? Nih, ketemu. Ini tinggal kita coba ganti aja. Coba ganti event misalnya.
simpen. Nah, udah ganti kan? Tulisannya salah, ganti lagi. Apalagi yang kira-kiranya mau diganti, kita tinggal sesuaikan di sini yang mau diganti apa. Jadi out ini itu kan fungsinya untuk login ya. Dia nanti login, kita masukin username-nya terus password-nya. Bagaimana proses pengirimannya? Username dan password ini di sini ada nih. Nah, jadi ini email, password, ini adalah form. Ini form, ID-nya form, action-nya. Action itu jadi nanti si data di dalam form ini mau dikirim kemana? Mau dikirim ke out, login. Balik lagi ke sini ke out, ada function login di sini. Ada function login. Di function login apa? Di function login di sini ada sintak if. If itu kan jika ya. Jika request variabel username, getVar adalah salah satu metode di C4. Jadi ada getVar, getPost, get. Ini untuk mengambil data dari form. Jadi form yang tadi dibawa dari login view ini ditangkap sama si out ini. Cara nangkapnya gimana? Cara nangkapnya dengan menggunakan perintah ini, this request getVar. Mana yang ditangkap? Username. Yang mana username T? Nah, cari coba username. Wah ini nih. Sini ada input. Input itu kan masukan ya, HTML. Input, tipenya teks, kelasnya form control, name-nya username. Jadi yang dipanggil di sini adalah username. Jika username pada form diisi dengan mail, nah ini mail, kemudian dia lakukan pengecekan sini ya, dari sini sampai sini, kan di bawah else-nya nih. Apa yang dilakukan? Dicek nih. Jika request getVar-nya password, jadi ngambil dari login yang name-nya password. Nah ini name-nya password. Jika passwordnya 123, bikin variabel array dengan nama log, isinya true, dan email isinya username. Kemudian di set, kita bikin session di sini. Set session, bikin session. Sessionnya isinya apa? Isinya ini variabel array ini. Kemudian tampilkan halaman home. Return, redirect, tampilkan halaman base URL home. Nah, jadi yang dipanggil itu kan apa tadi? Controller. Nah, berarti di sini ada controller. Di app ada controller, nama controllernya home. Geserin di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan halaman home. Kalau misalnya username-nya mail, passwordnya 123. Kalau passwordnya bukan 123, dia akan membuat session sementara. Nama sessionnya message, pesannya password salah. Indonesia lah. Password salah. Wong edan. Password salah. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke halaman out, ke halaman ini. Karena dia tidak menggunakan metode, berarti yang dipanggil adalah metode default, yaitu index. Kalau username-nya bukan mail, tadi kan kalau username-nya mail. Kalau username-nya bukan mail, nah ini Upin Ipin berarti. Jadi kalau bukan mail, dia bikin session sementara
nama sesinya message, pesannya wrong mail atau mail salah, email salah. Kemudian tampilkan controller out. Coba kan tadi username-nya harus mail, passwordnya harus 123. Baru dia akan memanggil controller home nih. Ini kan tadi alamat webnya atau localhostnya, ini nama foldernya, ini adalah nama controllernya, controller home tadi yang dipanggil. Kalau misalnya mail tapi passwordnya 321, muncul pesan password salah. Kalau username-nya root, email salah. Dari mana ini? Nah, itu tadi dari ini. Gimana kalau misalnya ini mau nyambung ke database? Mau nyambung ke database. Jadi ceritanya kita punya database kan? Cuman karena memang di sini juga nggak ada database user, jadi kita coba bikin dulu. Bikin tabel. Nah, ini ya, new table name-nya users, misalnya name-nya user ID, auto increment, primary key, kemudian ada username, varchar 25 lah, kemudian password varchar 255 biar panjang. Ini terus kita save. Nah, ini contoh aja bikin tabel. Sekarang kita punya tabel user tapi nggak ada isinya. Kita coba isi dulu. Username-nya Upin, passwordnya Ipin. Sekarang saya sudah punya user Upin, password Ipin. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah, kan dalam konsepnya OOP itu ada namanya MVC, Model View Controller. Controller ini untuk kontrol aplikasinya ya, makanya dia isinya logika segala macam tuh ada di controller. View isinya tampilan. Database-nya ada di mana? Model. Jadi kita harus bikin model dulu. Ini ada model, ini kita bikin model nih. Caranya klik kanan di model ini terus new file. Kalau saya mau pakai yang ini aja nyontek, biar cepat, terus di Ctrl S, ganti sama users model. Nah, tinggal ganti nama kelasnya. Jadi nama model disarankan itu sama dengan nama tabel. Makanya kan kemarin nama tabel, nama kolom, nama database itu nggak boleh pakai spasi. Users model. Nah, di sini di baris ke-9 ini ada nih tabelnya. Nah, ini tuh nama tabelnya. Sebutin nama tabelnya apa? Nama tabelnya kan tadi users. Return type-nya biarin objek. Primary key-nya apa? Instructor. Primary key-nya kan ini nih, primary. Kolomnya user ID. Copy dari sini. Kemudian kolom yang mau diizinkan untuk ditampilkan apa saja? Username sama password. Atau simpelnya ini ada kolom apa saja sih di tabel tersebut gitu. Nah, ke bawahnya kita sementara skip dulu, biarin dulu. Kita simpan. Nah, kemudian model ini kita panggil di out-nya ini. Gimana cara manggilnya? Sini ada contekannya nih, yang regions nih. Kita copy ini, use. Jadi di bawah namespace ini masukin nama modelnya. Gunakan model ya. Use appropriate model, gunakan model, nama modelnya apa? Users.
Nama modelnya users model. Kemudian kita panggil nih public sini ya. Jadi kalau yang ini tuh namanya adalah atribut. Atribut dia jadinya variabel. Si user model ini apa? User model itu nanti untuk manggil si ini nih user modelnya. Jadi kita bikin function construct, ini copy aja biar cepat. Sini. Ini kita tinggal ganti jadi users model dan di sini juga sama new users model. Oke. Sekarang kita ganti nih, sekarang kita panggil dulu datanya di sini. Kita find dulu. Find aja gitu. Nah ini ya. Find. Di sini sudah ada sih. Define-nya satu aja. Kita coba dulu ya, nggak usah deh, langsung aja. If user gitu. Kalau tadi kan if request get var user sama dengan mail, kalau di sini user doang. Kenapa? Karena di sini kan ada fungsi pencarian ya. Kita cari ada nggak user yang username-nya adalah yang diinput di login ini. Kalau misalnya ada, dicek. User password sama dengan password, kebalik sih mestinya ini dulu di depan. Apakah password yang diinput sama dengan password yang di database? Kalau iya, login. Kita coba dulu ya. Error enggak? Pakai root, email salah. Tadi kan mail ya. Mail kita coba. Email salah karena udah diganti kan, udah di database-nya nggak ada mail. Sekarang coba upin, masih email salah. Kita buka pada rimbonnya. Jadi kalau find ini memang mencarinya primary key ya, karena username-nya bukan primary key. Di sini kan yang kita input di user model, primary key-nya adalah user ID bukan username, makanya dia nggak mau nyangkut.
file helper method. db find, mana find? Oh ada sih, ini mah insert id. Coba pakai ini deh. Nah ini kode igniter model. Nah, find itu harus primary key, makanya dia nggak mau. Jadi mestinya find kolom nyari kolom, find all nyari semua. Paling pakai ini db where, pakai where username, coba ya, iya. Nggak mau juga. Find all. Lah emang bukan Mail kok, pasti Upin. Nah udah bisa ya, cuman passwordnya error. Ini pakai find doang, bisa mestinya find doang. Coba cek dulu. Nah udah bisa ya. Sekarang errornya di password, katanya bukan objek, jadi ini di ganti karena dia outputnya bukan objek. Tidak ditemukan password. Oh ya, ini salah. Ini mestinya gini. Ada yang kurang. Kalau nggak salah
Nah udah oke ya, password salah. Kalau root, email salah. Kalau sekarang upin, password salah. Jadi kalau upin, passwordnya harus ipin. Nah tuh. Jadi kalau kita mau ganti ke database, kita tambahkan model, kita bikin model, kemudian di sininya kita cari dulu usernya, user yang di input apakah ada di database atau enggak. Jika ada, dicek passwordnya. Nih user no password. Ini maksudnya user index ke 0. Jadi dia akan menampilkan data gitu kan. Datanya bentuknya array. Itu yang keberapa datanya? Tuh, data yang ke 0 karena find itu cuma 1 sih mestinya. Dia kemudian lari ke home. Kalau kita mau larikan ke halaman yang lain, misalnya di sini saya ada halaman regions. Jadi ketika login, dia akan lari ke halaman region. Gitu. Sekarang gimana caranya kita custom? Nah, ini kan sebetulnya udah ada ya, jadi tinggal di custom aja sesuaikan dengan tabel-tabel yang Anda miliki. Misalnya di sini ada tabel yang sedikit, apa nih yang sedikit? Ini tanggal, bolehlah tanggal. Ada yang lebih sedikit nggak? Nah ini ya, paket sponsor. Tuh. Ini kita keluarin. Nah, kalau kita mau nyontek dari sini, ini controller apa coba yang terbuka? Nyari taunya di mana? Ini controller apa yang terbuka? Nyari taunya ini controller apa yang dibuka gimana? Nah, dari sini nih, dari URL-nya kan. Setelah folder ini regions. Jadi ini adalah controller regions. Kita tinggal buka aja controller regions. Kan ini regions. Ini controllernya. Kita kan mau nyontek ke sini ya, kita Ctrl S aja. Ctrl Shift S ya, Shift S. Kita mau bikin tabel apa? Tadi ini tuh tabelnya yang mau kita bikin adalah paket sponsor. Paket underscore sponsor. Ketika membuat controller, perhatikan bahwa huruf pertamanya itu harus huruf besar ya. Huruf pertamanya harus huruf besar. Tidak boleh pakai spasi. Tidak boleh pakai spasi. Save. Ya, sekarang sudah berubah namanya jadi paket sponsor. Kemudian nama kelasnya juga kita ganti. Kan ini nama kelasnya ya, regions, kita ganti. Karena di sini banyak banget yang pakai nama region, supaya keganti sekaligus kita pakai replace aja, Ctrl H. Kita replace regionsnya dengan paket sponsor. Nah kemudian saya mau kasih trik nih, supaya nanti huruf besar kecilnya itu akan otomatis. Anda bisa klik yang ini nih, AB nih. Pastikan dia nyala kayak gini. Kalau gini dia mati. Pastikan nyala kayak gini. Baru kemudian replace yang ini nih, replace all. Nah sekarang udah ganti semua. Dia region sekarang udah ganti. Nah di sini kan dia menggunakan model tadi regions model ya, karena kan paket sponsor tadi kita replace dengan region ya. Berarti
Nanti kita buka region model. Ini ada regions model. Karena kita mau nyontek ke sini, kita Ctrl Shift S, kita save as, tinggal ganti namanya. Modelnya jangan dihapus. Paket underscore sponsor model. Huruf P-nya besar, M-nya harus huruf besar juga. Save, kemudian ini regions-nya sama, kita replace aja, ganti jadi paket sponsor. Ini nama tabelnya sama, pengembaliannya objek, primary key-nya kita cek di database. Primary key-nya apa? Ini primary key-nya ID paket. Field yang diizinkan untuk diisi ada ID paket, nama paket. ID paket mau boleh diisi nggak? Ini primary key bukan sih? Bukan kayaknya. Oh ya, primary ini ya, udah primary key. Ini nggak usah, langsung nama paket. Kemudian deskripsi. Kemudian harga. Simpan. Ini yang paket sponsor kita simpan juga. Terus kita cek lagi nih ke bawah. Sini ada indeks. Indeks tadi adalah halaman metode yang akan dibuka secara otomatis kalau kita manggil controller tanpa kita panggil metodenya. Jadi yang otomatis akan terpanggil adalah indeks. Nah, ada judul nih, kita ganti judulnya. Tabel paket sponsor. Dia akan menampilkan view paket sponsor view. Karena kita belum punya, terus tadi paket sponsor ini kan sebelumnya adalah regions, berarti ada regions view. Ini ada nih, regions view. Nah, kita buka nih. Terus sama, karena kita mau nyontek ke sini, kita Ctrl Shift S aja. Ganti regions-nya menjadi paket sponsor. Nah, khusus untuk view itu hurufnya kecil semua kalau view. Terus kita replace lagi juga regions-nya dengan paket sponsor. Oke. Nah, simpan. Ini juga kita simpan. Nah, sampai sini dulu kita coba dulu. Coba dulu. Kok regions. Cara manggilnya berarti kan tadi kita tinggal panggil controllernya. Nama controllernya tadi adalah paket sponsor. Nah, sekarang sudah ada paket sponsor, tulisannya ini acakan tabel. Nah, dari mana acakan tabel nih? Ada nih. Kita mau ganti ini kan ada di view nih, acakan tabel. Kita ganti sama tabel paket sponsor. Oh ya, udah ganti. Terus apa lagi yang kita mau? Ini ada tulisan region nih. Wah, region kita ganti. Ctrl H aja langsung. Regionnya nggak pakai S, diganti sama paket sponsor. Replace aja langsung. Wah. Ini paket, tinggal dibaca aja ke bawah. Misalnya ini paket ID. Terus ada kolom apa lagi? Nama paket. Kemudian kita tambahkan lagi kolomnya deskripsi. Nah, terus ke bawah kita cek paket sponsor. Nah, di sini di 146 itu untuk nampilin datanya. Ini kita ganti sesuaikan dengan yang di database. Ada nama paket. Kemudian deskripsi.
kemudian harga. Jadi di update ya, ada update paket sponsor di success function datanya. Nah ini disesuaikan dengan di tabel. Nah kemudian ini formnya nih. Nah ini formnya. Karena sponsor ID-nya primary key dan auto increment, nah, ini kita tidak perlu tampilkan. Jadi ini tipenya kita ganti hidden. Terus nama kolomnya juga adalah ID paket ganti. Nah ini kan ID semua nih, kita replace aja deh biar cepat. ID paket. Nah di sini juga kita ganti. Ada di situ paket sponsor ID nggak ada. Oke, ID paket. Nah kemudian ini kan setelah ini hidden ya, kita pindahkan hidden karena dia posisinya hidden, jadi nggak usah dikasih label, Kemudian yang di input itu ada nama paketnya kan, nama paket. Nah ini name-nya disamakan di sini, nama paket. Kalau label bebas, kalau name harus sama persis. Nah, terus kita salin karena kan ada deskripsi sama harga. Ini kita copy, kita paste ke bawah. Deskripsi. Terus terakhir harga tipenya number. Nah udah selesai, habis kita save, kemudian balik ke controllernya. Di controllernya ini paket sponsor view tadi udah keluar ya, ini tes nggak kepake sebetulnya, hapus aja. Ini get paket sponsor untuk nyari data. Cuman ini ada region ID nih, region ID-nya kan diganti ya tadi dengan ID paket. Oke, udah ganti paket sponsor model, nulisnya bener nggak? Paket sponsor model. Sini masih ada tulisan region nih, kita ganti. Ctrl H. Ini ID paket, kemudian di sini nama paket, kemudian deskripsi, kemudian harga. Jadi ini kolom search, kolom order, ini adalah kolom yang nanti digunakan untuk pencarian sama sorting. Ini bisa kita ngambil langsung dari nama database. Jadi ini harus sama-sama nama tabelnya ya. Di order berdasarkan ID paket DSC. Nah ini nama tabelnya paket sponsor. Nah ini listnya, list ini, row ini untuk ngisi data yang tabel. Nah, tabel ini nih ya, jadi harus disesuaikan di sini. Nah, ini ID paket, kemudian setelahnya yang keduanya adalah nama paket. Kemudian yang ketiganya kita bisa copy paste aja karena nggak ada deskripsi. Ini harus sama persis dengan yang di tabel ya. Kemudian di sini harga. Supaya harganya ditampilkan dengan manusiawi, kita pakai number format. Number format harga. Nah, ini buat ngedit. Ini udah udah sesuai, terus tinggal add. Nah add ini untuk nambah data ya. Ketika insert nambah data yang mau dimasukkan kan ini nama paket, deskripsi, harga. Nama paket, deskripsi, kemudian harga.
Ini kita copy juga karena ini akan berlaku untuk ketika ngupdate juga. Simpan. Sekarang kita cek. Nah, tidak ada yang error. Kita tambah nama paketnya, misalnya premium. Deskripsinya kosongin dulu. Ntar nggak boleh dulu lagi. Kosong. Harganya misalnya 5 juta. Nah, ada ya tuh. Nomor 1 deskripsinya memang tadi kosong. Kurang kolom harga ya. Sini, oh ya, deskripsi ini kurang kolom harga. Oh, harga opsi ada di edit, kita coba edit deskripsinya 0 misalnya. Nggak muncul deskripsi. Ketika ini kan tidak muncul tadi ya deskripsi. Artinya datanya tidak tersimpan. Kenapa tidak tersimpan? Kita bisa cek. Ceknya itu di sini pertama. Nah, name-nya benar atau enggak, deskripsi, kemudian di sininya juga sama. Di add paket, ini deskripsi kita cek dengan di database. Di database namanya apa? Kita copy aja, copy. Atau di modelnya? Oh, di modelnya ternyata yang salah. Deskripsi. Jadi kalau ada kesalahan nggak muncul misalnya datanya, ya dicek name-nya satu-satu sama nggak. Dari view-nya, di name-nya ini, di input ini, name-nya, kemudian di controller dicek name-nya ini, di modelnya juga sama. Nah, sekarang kita coba tes lagi. Nah, sekarang ada deskripsinya muncul dan kita cek di database-nya. Oh, datanya juga ada. Sekarang kita hapus di aplikasinya. Cek di database-nya juga ikut terhapus. Jadi prosesnya seperti itu, kita tinggal ngedit aja dari yang sudah ada, kita contek yang ada, terus kita save as, kita sesuaikan dengan kebutuhan tabel kita. Jumlah kolomnya, kemudian kayak tadi kan jumlah kolomnya ternyata salah ya, di sini tidak sesuai ya. Tadi nggak ada harga, tinggal ditambahin aja jumlah kolomnya. Kemudian nama tabelnya dengan name-nya itu disamakan gitu. Itu aja sih.